Pemirsa, kabar kurang mengenakan datang dari Lady Marcella. Belum lama ini, artis yang aktingnya kerap muncul di layar FTV itu dituduh menipu dan menggelapkan dana bantuan sosial atau bansos yang nilainya tak tanggung-tanggung, yakni sebesar 60 miliar yang terjadi pada 10 September 2020 lalu. Tak terima nama baiknya dicemarkan oleh rekan bisnisnya, Lintang, Lady yang didampingi kuasa hukumnya menggelar jumpa pers dan mengklarifikasi tuduhan tersebut. Dalam rangka ingin klarifikasi yang telah difitnah atau dituduhkan kepada saya sebagai saya seolah-olah seorang penipu dan tidak ada lagi seolah-olah, langsung menyebutkan sebagai pelaku penipuan lewat bansos, lewat bansos 60 miliar ya, bansos proyek bansos 60 miliar. Di sini mari kita ulas siapa pelaku dan apakah ada barang bukti mereka menyebutkan saya sebagai pelaku, apakah sudah ada putusan pengadilan bahwa saya pernah diadili. Mari kita ulas sesuai preskon mereka kemarin. Bantahan yang dilakukan Lady tersebut bukan omong kosong belaka, menguatkan pernyataan itu. Ia juga membawa serta barang bukti yang dia miliki, serta menceritakan kronologis awal mula bertemu dengan pelaku penipuan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, jam berapa sih sebenarnya saya sampai di Tebet? Saya bisa buktikan datanya. Saya sampai di Tebet awal muasalnya dengan temannya ASL, saya disuruh ke Kopi Kiko Radio Dalam, tunggu di sini Bu. Akhirnya tidak jadi, jadinya Bu, jadinya di Tebet. Oke, saya ke Tebet dan akhirnya di sini aku sudah sampai. Saya sampai sekitar jam setengah 1 siang. Tanggal 15 September 2020 jam setengah 1 siang saya sampai. Dan akhirnya saya disuruh ke lantai 4 saya dengan orangnya ASL sendiri yang katanya kadang bilang adiknya, kadang bilang orang kepercayaannya, kadang bilang stafnya, whatever, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ini jam setengah 2 siang, jelas sekali. Kenapa saya kirimkan dokumen perusahaan saya diminta ini? Karena dia berjanji akan membuka escrow account. Karena nanti modal tersebut akan diberikan kepada escrow account yang kita buat. Dan untuk mengecek keabsahan PT saya valid atau enggaknya, saya harus membuka escrow account dan mengirimkan data-data PT saya ini di jam setengah 2 siang tanggal 15 September 2020. Saat ini pihak Lady sudah cabut laporannya di Polres Jakarta Pusat lantaran sudah dilakukan penyitaan oleh Polres Jakarta Pusat berupa dokumen kendaraan yang dipegang Lintang sebagai jaminannya. Namun menurut Lady, dokumen itu bukan jaminan dan Lady tidak menerima uang 3 miliar seperti yang dituduhkan Lintang kepadanya. Ini ada laporan saya di tanggal 21 Februari 2022 dengan nama terlapor saudara ASL sendiri. Tolong di zoom ya. Terus Pak Kumis, Pak pengacaranya boleh dibaca ya. Di zoom terlapornya namanya ada, jelas namanya ya. Terus di sini objeknya pun ada, di sini bukti laporan saya pun ada 21 Februari 2022. Dan artinya saudara ASL yang memang preskon itu kemarin ya, yang membuat statement tuduhan semuanya itu memang kita laporkan betul gitu. Ya, ini sebetulnya yang menjadi masalah. Lintang ini adalah korban, tapi diputar keadaannya seakan-akan dia adalah pelaku tindak penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Dia laporin, entah motivasinya apa? Mungkin motivasinya karena dia juga takut dikejar-kejar sama yang memberikan utang. Dari dia kayaknya ini, sih dia takut untuk suruh bayar nih, melunasi sisa pinjaman. Dalam keterangannya, awalnya Lintang ditawari kerjasama dalam hal pekerjaan bansos DKI senilai 60 miliar. Dari pertemuan antara Lintang dan Lady tersebut, disepakati kalau Lady meminjam uang sebesar 3 miliar ke Lintang untuk mengambil surat perintah kerja atau SPK di Dinas Sosial DKI. Perlu uang 3 miliar untuk mengambil sebuah SPK atau surat perintah kerja. Jadi dia datang ke kafe ini di tempat ini juga. Di pojokan situ dia datang, kita di sini. Ya, dia perlu uang 3 miliar waktu itu. Saya kasih pada hari itu juga. Apakah mungkin saya tidak kenal sama sekali dengan ASL yang seperti Anda lihat di preskon wanita itu?
Saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah kenal, dan masa iya baru ketemu dia langsung kasih serahkan uang kepada saya 3 miliar dengan saya membawa SPK asli kepada dia dan saya mengasih BPKB di hari itu juga. Itu adalah tuduhan fitnah kepada saya dan saya yakin 1000% dia tidak bisa membuktikan apakah ada penyerahan uang, apakah melalui transfer. Itu tolong buktikan. Selain untuk mengambil surat SPK, uang sebesar 3 miliar tersebut juga diperuntukkan membeli sembako untuk penanganan korban COVID 2020 lalu. Hingga akhirnya Lady meminta ke Lintang untuk menambahkan modal sebesar 37 miliar. Lintang pun menyanggupinya dengan meminjam uang ke lembaga keuangan senilai 40 miliar. Namun setelah dana itu cair, ternyata SPK yang dikeluarkan Lady tersebut palsu. Dari saya mengeluarkan uang pribadi saya 3 miliar, akhirnya si LM ini perlu modal tambahan senilai 37 miliar. Ya. 37 miliar. Akhirnya kami sepakat bekerja sama waktu itu, belum tahu SPK-nya palsu. Bekerja sama pinjeman di FS Capital senilai 40 atau 37 ya? 40. Senilai 40 miliar. Nah, setelah 40 miliar itu cair, semua atas perintahnya LM, beli barang, beli beras, beli macam-macam lah item dari sembako tersebut. Nah, dari situ setelah pencairan itu baru diketahui lah bahwa SPK itu palsu. Kalian ini jangan mencari panggung, mendompleng nama saya. Saya akan berikan skoci kalau kalian memang mau artinya baik-baik, seperti apa. Saya juga dari awal bukannya jahat sama kalian, saya menolong kalian dengan saya menjualkan barang yang kalian bilang itu uang pribadi kalian. Saya ada rincian aliran di mana saya suruh si ASL ini transfer kemana-kemana, saya tahu. Sementara itu, konflik uang prestasi yang diduga dilakukan manajemen perusahaan transportasi ternama di mana suami Nikita Willy, Indra Priawan, sebagai salah satu pemegang ahli warisnya memasuki babak baru. Ya, Mintarsi yang merupakan tante Indra yang sempat berkeluh kesah sekian lama atas nasibnya dipecat secara diam-diam tidak sesuai prosedur, akhirnya mendapat respon dari manajemen perusahaan tempatnya bernaung. Beliau telah mendapatkan surat keterangan di mana Bapak Ferdinand M. Makahanap SH SPN telah membuat surat keterangan sangat sedikit di mana Ibu Mintarsi Abdul Latif tidak lagi sebagai besero pengurus namun sebagai besero komanditer. Ini jadi surat dari kantornya itu sama isinya menyatakan bahwa ibu ini bukan lagi pengurus tetapi adalah pemegang saham. Selaku pendiri dan juga mantan direktur di perusahaan tersebut, Mintarsi merasa keberatan dengan penggiringan opini yang menyesatkan publik yang seolah-olah penyataannya tidak benar. Ia pun sudah membawa kasus dugaan uang prestasi itu ke jalur hukum dengan melaporkan kasusnya ke Mabes Polri tahun 2013 lalu. Namun baru sekarang belakangan ini, laporannya ditanggapi pihak kepolisian. Sudah kami laporkan secara resmi kepada polisi. Sekarang ini sedang menunggu apa panggilan daripada kepolisian. Mungkin minggu ini akan kami terima. Mintarsi menegaskan bukan hanya meminta haknya sebagai pemilik saham perusahaan dikembalikan, namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hal ini bisa melindungi iklim berbisnis di Indonesia dan kasus tersebut tidak terjadi pada perusahaan lainnya. Tentang apa yang terjadi sampai menjauh. Lalu sekarang, karena banyak yang menanyakan tentang perkembangan berikutnya, maka di sini saya beritahukan bahwa perkembangan belum ada. Kita masih menunggu adanya panggilan dari kepolisian. Namun ada masalah di mana Bluebird membantah. Tapi bantahannya itu aneh. Jadi di sini yang dilakukan ada penggiringan opini
disuruhnya sekretarisnya untuk memberitahukan bahwa saya ini tidak pernah menjadi pemegang saham PT Bluebird Tbk.